Ini yang datang malam ini di masjid, saya yakin kalau ditanya, Pak, besok Selasa puasa, bagaimana perasaan Bapak? Wah, sangat gembira, senang, bersyukur, luar biasa. Apalagi di tengah-tengah 42.000 ya orang Indonesia yang sudah tidak ketemu lagi dengan Ramadan sekarang gara-gara si Covid. 612 gara-gara bencana, kurang lebih hampir 3 juta di dunia, tentu sebagainya juga orang Islam enggak ketemu juga. Kita masih diberi kesempatan untuk ketemu dengan bulan yang mulia luar biasa ini. Maka mudah-mudahan kita persiapkan lahir dan batin dengan penuh syukur, penuh kebahagiaan, penuh kegembiraan luar biasa. Kalau perlu seperti para sahabat ketika turun surat Al-Baqarah 183 di Madinah ya tahun kedua Hijriah, begitu turun ayat ini, apa mereka bilang? Ya Rasul, jangankan 30 hari, setahun puasa kami ridho, kami senang. Bahkan ada yang bilang setiap hari puasa kami bahagia, ridho, senang. Tapi kelas kita kan cecerek. Leblon makom yang kayak gitu modelnya. Ya minimal kita modelnya adalah ya Allah, saya senang, saya ridho, saya bahagia, saya gembira ketemu dengan Ramadan. Ya, walaupun siangnya kagak boleh makan, kagak boleh minum. Apalagi yang baru 2 hari kawin kayak Atta Halilintar sama Aurel. Tapi tetap orang beriman akan sangat bahagia luar biasa. Baik jamaah yang saya muliakan, kita lanjutkan tadabbur kita, yaitu surat Al-Baqarah ayat 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Wa qulna, dan kami Allah berfirman, berkata kepada Nabi Adam, ya Adam, ya wahai Adam, uskun bi'il amr, ya, tinggallah anta, engkau, wa zawjuka, dan istrimu, yaitu Ibu Hawa, al-jannata, di dalam surga, wa kula, kulu, ya jamaknya kulu, makanlah, include di dalamnya minumlah, atau bahasa lainnya nikmatilah, rasakanlah, minha, dari apa yang terdapat di dalam surga itu, raghadan haitsu syi'tuma, yaitu dengan sesuka semau kamu, kira-kira seperti itu. Wala taqraba, akan tetapi jangan dekati hadhihi syajarah, pohon ini, fatakuna minaz zalimin, niscaya kalau kamu dekati pohon ini kamu akan menganiaya diri dan istrimu. Ada 3 pelajaran dari ayat ini. Yang pertama, di antara kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada manusia
yang paling banyak itu nikmat makan dan minum yang sering dikonsumsi. Kalau kita ketemu teman, ketemu komunitas dan sebagainya, biasanya terselip omongan. Di Jelupang ada warung baru, warung Bang Piih, soto Betawinya legit, gurih, kira-kira begitu. Ada lagi yang cerita di Ciater ada warung buka baru namanya warung Tuman. Wah, ikan cucutnya legit, gurih. Jadi kalau usia 40 ke bawah, makanan minuman itu memang inherent, melekat dalam kehidupan kita. Makanya biasanya di umur-umur seperti ini antara 15 sampai 40 itu biasanya kemana baik ada yang enak didatengin, kira-kira seperti itu. Tapi kalau sudah 50 ke sana, kebutuhannya sudah berbeda. Biasanya lebih memprioritaskan misalnya kenikmatan spiritual. Makanya wajar kalau hampir di semua masjid musola itu isinya adalah generasi kolonial. Jarang-jarang yang milenial. Ini secara psikologi memang seperti itu. Orang usia 50 pensiun dan sebagainya, tidak ada tempat yang membuat batin itu menjadi nyaman kecuali adalah masjid. Maka saya pernah bilang ke salah seorang yang jadi pengurus masjid di Melati Mas ini, Pak Haji, iya, Pak Haji seneng gak jadi pengurus DKM? Seneng lah, tapi kadang-kadang puyeng Ustadz. Saya bilang Pak Haji harus bersyukur. Banyak orang yang pensiunan kayak Pak Haji boro-boro jadi pengurus masjid, ke masjid aja males. Padahal umur udah maghrib, bentar lagi isya. Tapi Bapak diberi kesempatan oleh Allah di sisa umur Bapak yang udah 60, ngikutin Nabi tinggal 3 tahun lagi. Walladzina jahadu fina lahdiyahum subulana. Siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka kami akan karuniakan apa yang dia cari pada jalan-jalan itu. Maksudnya, kalau kemudian masjid itu diniatkan sebagai ladang bersungguh-sungguh, Bapak termasuk mujahid. Karena yang namanya jihad itu lapangannya apa saja, yang penting di jalan Allah dan dia ikhlas. Jadi jamaah yang saya muliakan, bahwa pelajaran yang bisa kita petik dari ayat ini adalah bahwa kenikmatan dalam hidup ini ya pada usia-usia yang muda itu adalah nikmat makan dan minum. Nah di surga Nabi Adam disuruh makan apa saja, minum apa saja, daging apa saja silahkan dimakan. Ya kan enak begitu. Kita kalau prasmanan makan di warung, ayo cicipin semua gratis. Waduh, kita kalau mohon maaf kondangan, begitu mau makan lah panci cuma 3 biji, mana isinya tinggal seperempat, rebutan lagi koret-koredan. Sebel banget kondangan begitu. Tapi kalau semua ada, dari rengginang sampai daging ada, jadi kita resep. Nah di surga Nabi Adam itu dipersilahkan makan dan minum apa saja. Kemudian yang kedua, ternyata Allah Subhanahu wa taala itu memberikan satu koridor. Silahkan kamu Adam dengan istrimu makan apa saja, tapi tolong ini pohon jangan dideketin. Ya. Ini sebenarnya pelajaran
Karena Nabi Adam turun di bumi itu skenario Allah sebenarnya. Jadi kalau versi agama lain kan ada dosa apa namanya itu, warisan ya kalau nggak salah ya. Ini versi agama lain. Di dalam Islam tidak. Nabi Adam tidak bersalah, tidak berdosa. Ketika Allah mengatakan wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Allah berkata kepada para malaikat bahwa Allah akan menjadikan seorang khalifah di bumi. Artinya Allah yang punya keinginan memang Adam akan diturunkan di bumi gitu maksudnya. Jangan nyalain Nabi Adam. Masalah setan tadi mengajak dialog sehingga beliau makan buah khuldi, itu mah pelajaran. Pelajaran apa? Nanti ketika kamu sudah di bumi Adam, pertama kamu pasti akan banyak yang godain. Satu. Tapi penggoda yang paling profesional adalah setan. Bosnya itu waktu di surga namanya iblis. Itu paling profesional. Saya pernah menyampaikan ada 5 kelebihan iblis dan setan dibandingkan kita manusia dalam pengertian yang tidak baik. Satu apa? Setan itu melihat kita nggak bisa ngelihat setan. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahu. Sesungguhnya iblis dan tentaranya itu melihat manusia kita dari arah yang kita tidak bisa melihat mereka. Ini mohon maaf nih, ini lagi ngaji juga setan melihat kita. Hanya ada kalau ada orang ngaji dempes, iep, ditiupin tuh sama setan. Tapi di Jelupang, di sini mah. Di sini. Yang kedua kelebihan setan adalah tasyabbaha bi syai'in. Dia bisa menyerupai apa saja, berubah bentuk. Kita nggak bisa berubah. Mengapa ada orang pernah ngomong, ada tuyul. Siapa tuyul? Setan. Mensetel berubah bentuk jadi tuyul. Yang lihat mah satu orang, tapi satu orang ini cerita sama bininya cerita sama tetangganya, tetangga cerita sama Bu RT cerita sama Bu RW. Se-Indonesia, ada tuyul namanya. Bisa berubah jadi tuyul, bisa berubah jadi kuntilanak, bisa berubah jadi binatang, bisa berubah jadi wanita cantik, tapi bisa berubah juga menjadi makhluk yang sangat menyeramkan. Sedangkan kita manusia nggak bisa berubah, ya begini baik, kecuali dioperasi. Coba sekali-kali ada manusia operasi biar kayak setan gitu ya. Nggak ada. Yang ketiga, kelebihan setan itu apa? Setan itu bisa masuk ke aliran darah kita, sedang kita boro-boro masuk aliran darah mereka. Lah bentuk aja kita kagak tahu. Makanya dalam fakta sosial, orang sakit itu penyebabnya 3. Pertama medis, yang kedua psikologis, apa namanya ini? Ya, pikiran yang terbawa oleh perasaan. Nah, yang ketiga mistis. Kata dokter penyakit dalam, sehat Pak, Bapak kolesterolnya cuma 200, gulanya juga masih di bawah 7 lah, asam urat ya belum nyampe 9-10. Waduh Ustaz, tapi saya kalau habis maghrib pala saya puyeng kayak digandulin beras 2 ton. Semua medis sehat. Oh mungkin ada masalah psikologi, kamu lagi perang ya sama istri kamu. Enggak, saya baik-baik saja sama istri saya. Istri saya juga baik sama saya. Kemungkinan yang ketiga itu sakit. Siapa?
ulahnya setan yang masuk ke dalam pembuluh darahnya, masuk ke jantung, jantungnya dipampetin jadi jantung. Masuk ke otak, otaknya dipampetin alirannya jadi stroke. Atau kadang-kadang jadi darah menggumpal, jadi bisul segede telur asin, bisa apa aja. Maka pelajaran yang penting di sini, Nabi Adam ketika nanti turun di bumi sebagai khalifah, kalian nanti kata Allah akan berhadapan dengan penggoda, perayu yang namanya setan. Nah yang kedua pelajarannya, kok Nabi Adam disuruh makan apa saja, tapi kok ada yang suruh dihindari? Pelajaran kita nanti, Nabi Adam kalau udah turun di dunia, termasuk kita ini umat Islam, ya tentu saja lebih banyak yang boleh kita makan, kita minum kan. Coba sebutkan daging yang boleh dimakan apa aja. 10 juga bisa nyebutin. Sapi, kambing, kelinci, kijang, apa lagi Pak? Soang, entong, udah 7 tuh. Tapi yang nggak boleh pan cuman 1, yaitu daging babi dan kiasnya anjing. Adapun apa namanya yang lain ya karena faktor yang menjijikan, atau kita tidak, kalau makan itu tidak mungkin masuk ke perut ya, masih daging kucing dan sebagainya. Sebetulnya mah yang jelas-jelas haram itu hanya tadi babi dan anjing. Jadi lebih banyak yang boleh. Minuman sama. Saya yakin ini nyebutin minuman 10 yang boleh bisa. Bandrek, cappuccino sasetan, apa lagi Pak? Dawet. Tapi yang nggak boleh khomer dengan segala keturunannya. Nah Nabi Adam ini waktu di surga disuruh makan apa saja, minum apa saja, tapi jangan dekati pohon ini. Kemudian pelajaran yang ketiga dari ayat ini adalah ketika yang Allah tentukan, Allah tetapkan itu kita terabas, hakikatnya kita menganiaya diri kita. Allah mah nggak rugi. Makanya kata Allah apa? Fatakuna minadz zalimin. Dan kalau kamu dekat pohon ini, kamu bakal zalim. Allah mah nggak rugi. Yang rugi siapa? Nabi Adam. Sama kita di dunia ini. Memang kalau kita nggak sholat Allah rugi? Enggak. Emang kalau kita nyawer biduan rugi? Allah boro-boro. Sampai ngungsur juga Allah gak rugi. Emang kalau kita minuman keras Allah rugi? Mustahil Allah rugi. Yang zolim, yang rugi adalah kita. Setiap perbuatan dosa dan maksiat yang rugi adalah kita. Setiap ketaatan ibadah yang untung adalah kita. Sederhananya seperti itu. Ayat yang berikutnya ayat 36-nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, satu lagi. Fa azzallahuma asyaitanu anha fa akhrajahuma mimma kana fi wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Kemudian Nabi Adam, lalu setan memperdayakan keduanya dari surga sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan. Ketika keduanya di sana di surga, lalu kami Allah berfirman, turunlah kamu Adam, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi,
sampai waktu yang ditentukan. Apa pelajaran dari ayat ini? Jadi tadi saya bilang, ketika Nabi Adam turun itu memang ada iradah, kehendak dari Allah. Nah, adapun tadi pohon larangan setan itu adalah iktibar, pengalaman yang harus dijadikan pegangan. Ketika nanti kamu sudah jadi khalifah di bumi, sudah turun Adam, maka harus hati-hati. Pertama, hati-hati apa? Jangan rabas perboden. Yang kedua, sepanjang hidupmu kamu pasti akan di wala ughwiyanahum ajmain, akan digoda, dirayu, diprovokasi oleh syaitan tadi. Di surat An-Nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, dia akan waswis waswas di dada kita. Agar apa? Menjauh dari Allah. Karena sesungguhnya definisi syaitan itu adalah sesuatu yang menjauhkan kita dari Allah. Maka setan itu sifat. Setan bisa menimpa manusia, bisa juga menimpa jin. Lalu yang jin itu menjadi setan, setan dari jin. Nah, ada setan dari manusia. Minal jinnati wan nas. Lalu pelajaran yang kedua dari ayat ini adalah, kata Allah, Adam, nanti kamu keturunannya itu akan sebagian bermusuh-musuhan, jadi musuh. Dan memang betul, nggak usah nunggu 10.000 tahun. Sekarang hampir 10.000 tahun ya, dari Nabi Adam ke sekarang ini, baru punya anak. Anaknya kembar Nabi Adam, 40 kembaran ya. Jadi 20 anak, laki perempuan jadi 40. Lah baru punya anak, musuhan. Ternyata benar apa yang disampaikan Allah waktu di surga, kamu nanti sebagian akan jadi musuhan. Nah, penyebab permusuhannya adalah dosa tertua dalam sejarah manusia. Apa itu? Iri hati atau hasud. Jadi Qabil iri sama Habil, karena syariatnya Nabi Adam tidak boleh inses, dikawinkan yang sama-sama bahasa Jelupangnya sebrojolan, kudu disilang ya. Jadi akhirnya dia nikah dengan Labuda, kemudian Habil nikah dengan Iklimah. Nah, Iklimah cantik, Labuda kurang cantik. Dari awal ketika sudah diputuskan seperti itu, ada perasaan yang tidak nyaman di hati Qabil. Lalu kan tadi Allah bilang setan akan memperdaya, setan masuk, hawa nafsu ke depan, mengkristal, terakumulasi, lalu menjadi hasud. Puncaknya permusuhannya Nabi Adam putranya, sampai terjadi eksekusi pembunuhan pertama, yaitu kakak dan adik. Jadi benar kata Allah, diwanti-wanti kata Allah, nanti kalian keturunannya Adam akan pada bermusuhan. Nah, pelajaran yang ketiga yang terakhir dari ayat ini adalah bahwa mustaqarrun wa mata'un, dunia ini bagi Nabi Adam dan kita semua adalah memang tempat tinggal dan bagian dari salah satu nikmatun min ni'amillah, nikmat dari Allah. Mata, tapi sifatnya mata. Apa mata? Cepat berubah. Makanya mohon maaf Pak, nih saya yakin nih kita pernah mengalami seperti apa yang pernah dialami Nabi Adam. Nabi Adam itu dalam peristiwa ritual haji,
Ketika taubat beliau sudah diterima oleh Allah, lalu mabit di Musdalifah, beliau gelisah. Padahal taubatnya sudah diterima. Rabbana dzalamna anfusana wa lam taghfir. Lalu malaikat Jibril nanya, Bang Adam, manggilnya sopan, Bang Adam, lenteng ngapa mongsang mangsing bae? Pan udah diampuni sama Allah. Iya Bril, akrab banget ini, iya Bril gitu ya. Saya sih sudah tahu saya diampuni. Kan bukannya istri ente juga udah deket tuh? Iya, istri mah ada. Terus ente pengen apa lagi? Saya tidak pengen apa-apa. Terus pengennya apa? Saya pengen Allah saja. Masya Allah. Jadi Nabi Adam pengennya Allah saja. Ini nanti bapak-bapak bakal ngalami nih. Biasanya umur 50 ke atas. Makan, udah ngerasain apa aja. Minum, udah minum apa aja. Bebini, udah 4 kali. Ibaratnya begitu. Mobil udah ganti 3 kali. Ya. Mobil losbak, Fortuner ini itu, naik pesawat udah bolak-balik baik, tidur di hotel sering. Akhirnya dia bilang apa? Begini ya dunia. Ketika ditanya, Pak, Bapak pengen apa? Saya hanya pengen Allah saja. Nanti ketemu kayak gitu. Orang kalau udah ngomong begitu, ini tanda husnul khotimah tuh. Tapi kalau udah umur 50-60 begitu ditanya, Pak, Bapak pengen apa? Kawin deui aing mah. Balaka ciprut ini bakalnya urusan. Umur 60 kawin deui. Ya pantasnya mah kalau udah 50 rambut udah mulai pada putih, ya sudah, saya butuh Allah saja. Saya tidak perlu disanjung-sanjung makhluk. Cukuplah dunia. Kira-kira seperti itu. Baik, jamaah yang saya muliakan, mudah-mudahan 2 ayat ini menjadi pelajaran buat kita semuanya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.